Assalamualaikum, yo semuanya, kembali lagi dengan Bang Jeb. Berhubung kali ini tidak ada tebak-tebakan dan pastinya kalian ingin langsung ke dongengnya, ya kan? Ya kan? Oke, kita langsung saja dah. Check it out. Sebelumnya, saat abang sepupu Vinking melihat aksi sang MC kita, dia pun meminta Vinking agar dipertemukan dengan Sen. Setelah itu, Vinking langsung menemui Sen dan mengatakan bahwa Sen telah banyak membuat masalah kali ini dan abang sepupunya ingin bertemu dengan Sen. Lalu Sen pun menemui abang sepupunya Vinking. Abang sepupunya Vinking langsung memperkenalkan dirinya yang bernama Ning Yue. Tanpa banyak basa-basi, Ning Yue langsung mengutarakan keinginannya untuk mengajak Sen berpartisipasi dalam rencana berburu bis asing yang diselenggarakan oleh grup Bintang Semesta. Mendengar itu, Sen ingin menolak. Namun Ning Yue langsung mengungkapkan bahwa Sen ini selalu ingin adiknya Han Yan masuk ke sekolah bangsawan kan? Bagaimana kalau aku yang bertanggung jawab atas masalah adikmu kalau kau mau berpartisipasi? Singkat cerita, di hutan purba, ternyata Sen ikut serta dalam perburuan bis asing. Di sana, seseorang dengan kacamata hitamnya memperkenalkan dirinya yang bernama Yang Yongcheng. Jadi kita sebut saja dia Yongcheng. Salam kenal, ujar Sen. Yongcheng pun memerintahkan anak buahnya bernama Zuting untuk melindungi keselamatan tuan muda Han Sen. Jika dia mati, kau akan mati. Jika dia hidup, kau akan hidup. Ingat, jangan haus akan jasa, utamakan keselamatan, ujarnya. Siap Abang Yongcheng, jangan khawatir, aku jamin tidak akan terjadi apa-apa padanya, ucap Zuting. Mereka pun mulai berangkat berburu. Lalu 2 hari kemudian, Yongcheng menjelaskan bahwa target kita ada di atas gunung. Tuan muda Han Sen, kau tetaplah di sini untuk menyergap. Kami akan naik dan memancingnya turun. Temukanlah kesempatan untuk melukainya. Mendengar penjelasannya Yongcheng, Sen pun berpikir bahwa beberapa orang ini tampaknya memiliki gen darah dewa yang sudah maksimal. Namun apa yang membuat mereka begitu ketakutan? Mungkinkah itu benar-benar bis tingkat super god? Lalu Sen bergumam, mereka sudah pergi berjam-jam. Kenapa masih belum kelihatan juga? Bis asing macam apa itu? Mendengar gumamannya Sen, Zuting mengungkapkan bahwa mau kelihatan atau tidak itu tidak ada bedanya. Tugasmu hanya untuk menusuknya, jadi kau tidak perlu mengkhawatirkan hal yang lain. Tapi bis asing itu tidak akan tinggal diam dan membiarkanku menusuknya begitu saja kan? Ujar Sen. Terlihat Yongcheng dan timnya mulai turun dari gunung sambil menyerang sesuatu. Melihat Yongcheng dan timnya telah muncul, Sen pun ingin pergi. Tapi ditahan oleh Zuting. Zuting meminta Sen agar tetap bersembunyi. Biarkan Abang Yongcheng memancingnya dulu. Jika kita ketahuan, semua upayanya akan sia-sia. Karena penglihatan bis itu sangat tajam, jadi jangan rusak rencana kita. Terlihat bis siput menampakkan wujudnya. Mereka pun memanah sang siput, namun tak mempan sama sekali. Sen yang melihat tak percaya bahwa cangkang sang siput sangat kuat, bahkan anak panah baja Z saja patah. Namun menurut Sen, meskipun terlihat sangat kuat, tapi dengan kecepatannya, bukankah tinggal ditusuk saja dengan belati? Kenapa harus bersembunyi seperti ini? Lalu Zuting berbisik ke Sen. Setelah mereka memancing makhluk itu melewati batu besar, ambillah kesempatan untuk menusuk daging lunak di belakangnya. Ingat, pastikan untuk melakukannya dengan cepat. Entah itu berhasil atau tidak, segeralah mundur setelah menusuknya. Jangan ragu-ragu, kalau tidak, jangan bilang kalau aku tidak mengingatkanmu. Melihat ada kesempatan, Sen langsung bergerak dengan cepatnya untuk menusuk sang bis siput. Sen berhasil menusuknya, hanya saja menurut Sen saat menusuk dan mulai memotongnya tidak semulus seperti biasanya. Melihat sang bis siput kabur memasuki cangkangnya, Sen pun tak akan membiarkannya dan ingin menyerangnya lagi. Tapi Zuting yang melihatnya malah berteriak meminta Sen untuk cepat lari. Untungnya Sen dapat lari. Sen pun menyadari ada sesuatu yang keluar dari cangkang sang bis siput. Sang bis siput terus saja mengejar Sen dan Zuting.
Sen pun tak habis pikir kenapa siput ini begitu cepat. Lalu Juting membantu Sen untuk lari sambil menjelaskan bahwa Sen akan aman jika berada sejauh 100 meter dari cangkangnya. Sen pun bergerak dengan set, wus, wus, wus. Akhirnya mereka berdua berhasil selamat dari sang bis siput. Juting pun mengatakan, bukankah sudah kubilang untuk segera lari setelah menusuknya? Kau hampir saja membunuh kita semua. Mendengar itu, Sen meminta maaf dan mengungkapkan dia melakukan itu karena ingin mencoba apakah dia bisa menembus cangkang itu. Yongcheng yang mendengar mengatakan bahwa itu tidak apa-apa, misi kita sudah selesai, kita akan beristirahat dan bersiap untuk kembali ke Suaka. Sen pun menanyakan apakah mereka akan membunuh bis siput itu. Yongcheng pun menjelaskan bahwa Tuan Muda Han Sen sudah melihatnya sendiri kan, kekuatan kita tidak cukup untuk membunuh bis itu. Kita harus menunggu Tuan Muda Ning Yue memimpin situasinya keseluruhan. Sen pun menyadari situasinya. Ternyata Tuan Muda Ning Yue hanya menguji belatinya apakah dapat melukai sang bis siput. Dan Sen juga sudah sangat yakin bis siput itu tingkat super god. Tampaknya keluarga Ning memang mengetahui sesuatu. Tidak heran mereka menghabiskan begitu banyak tenaga dan sumber daya material. Apalagi sampai pergi ke laut untuk menemukan sarang bis asing dan memburu bis asing yang sangat kuat, pikir Sen. Malam harinya mereka semua mulai istirahat sambil makan-makan. Mereka semua memuji masakan dari Juting yang menurut mereka sangat enak. Sen pun juga melahap masakan Juting, namun Sen merasa masakannya sedikit panas. Sen curiga makanannya diracuni, dan juga mencurigai Ning Yue lah dalang di balik ini. Jika kau menggunakan metode seperti ini untuk berurusan denganku, berarti kau terlalu meremehkanku, pikir Sen. Sen pun melahap semua makanannya dan kekenyangan. Menyadari Sen baik-baik saja, Juting berujar, setelah memakan obat sebatang dupaku, kau masih belum tumbang? Kau benar-benar tidak sederhana. Ternyata dalang di balik makanan adalah Juting, sedangkan yang lainnya tumbang setelah memakan makanan dari Juting. Sen pun menyadari bahwa Juting ini bukan dari grup bintang semesta, karena Yongcheng juga dibuatnya tumbang. Siapa kau sebenarnya? Juting hanya berujar bahwa Sen sekarang hanya mempunyai dua pilihan. Pertama, serahkan jiwa bis belatinya. Kedua, memilih untuk mati. Aku orang yang adil, kau bisa memilihnya sendiri. Mendengar itu, Sen langsung mengatakan, apa kau pikir aku bodoh? Menyerahkan belati hanya akan mempercepat kematianku. Jika aku tidak bisa mendapatkannya, aku tidak akan membiarkanmu dan belatimu digunakan oleh Ning Yue, ungkap Juting sambil bergerak menyerang Sen. Sen pun menggunakan belatinya menangkis serangan Juting, lalu balik menyerang dan menghancurkan senjata Juting. Juting tak habis pikir Sen masih saja begitu kuat setelah banyak sekali memakan makanan yang dia buat. Ternyata obat sebatang dupa tidak bekerja, gumam Juting. Sen mulai menebas, tapi Juting dapat menghindarinya. Sen terus saja menyerang dan menyadari bahwa gerakan Juting ini dari teknik Seven Twist. Sen pun menanyakan apakah Juting ini orang dari keluarga Chen. Mendengar itu, Juting menjawab bahwa mau dia dari keluarga Chen atau bukan, itu tidak masalah. Hanya saja kenapa kau bisa tahu tentang Seven Twist? Kalau kau bisa memberitahukannya, mungkin aku bisa mengampuni nyawamu. Mendengar itu, Sen hanya tersenyum. Racunmu tidak berefek apa-apa padaku. Sekarang, kau harusnya memikirkan bagaimana kau bisa membuatku mengampuni nyawamu, balas Sen. Kau pikir kau itu hebat, sementang tidak terpengaruh sebatang dupaku. Racun di tubuhnya sangat jauh untuk bisa dibandingkan dengan sebatang dupa. Mungkinkah kau tidak mencium aromanya? Ungkap Juting yang mulai mengeluarkan racun dari jari-jarinya. Lalu Juting lanjut mengungkapkan, apa kau pernah mendengar tentang teknik Genhiver yang disebut Deadly Parfum? Itu bisa membuat orang seperti serangga beracun. Menumbuhkan gen yang bisa membiakkan racun dan melepaskan racun yang tidak terlihat kapan saja. Deadly Parfum telah menjadi teknik terlarang. Terlalu banyak orang yang mati karena mengkultivasikannya. Dan sejauh yang ku tahu, akulah satu-satunya yang selamat, ungkap Juting. Jadi maksudmu aku sudah pasti akan mati? Tanya Sen. Juting pun menjawab bahwa belum tentu juga. Karena aku bisa menghasilkan racun, tentunya aku juga bisa membuat penawarnya. Jadi serahkan jiwa bis belatinya. Bagaimana kalau aku tidak mau? Ucap Sen sambil menyerang Juting dengan belatinya. Melihat serangan Sen yang begitu dahsyat, Oi, hentikan, kita bisa bicara baik-baik. Apapun imbalan yang Ning Yue berikan padamu,
aku bisa memberikanmu hal yang sama, ungkap Juting. Tapi Sen tak menghiraukannya dan berhasil memukul Juting dengan telaknya dan membulinya. Juting yang sudah babak belur meminta kepada Sen untuk berhenti membulinya dan sebagai gantinya dia akan mengatakan apapun yang ingin Sen tanyakan. Lalu Juting lanjut mengatakan bahwa sebenarnya Sen tidak tahu bis asing seperti apa yang Ning Yue minta untuk Sen buru. Bukankah itu bis tingkat darah dewa? Jawab Sen yang tengah menduduki Juting. Mendengar itu Juting tertawa. Hehehe, bis darah dewa. Memang bisa juga dibilang begitu. Setidaknya sampai saat ini tidak ada yang tahu apakah itu bis tingkat darah dewa atau bukan. Apa maksudmu? Tanya Sen. Juting pun mengungkapkan sekaligus menjelaskan bahwa pernahkah terpikirkan kenapa untuk bis darah dewa belaka Ning Yue bersedia membantumu memasukkan seorang anak tanpa latar belakang ke Akademi Bangsawan. Dan kenapa begitu banyak dari kita yang memiliki gen darah dewa maksima tidak bisa berbuat apa-apa di atas gunung hutan purba ini. Apa kau pernah berpikir? Mendengar ocehan yang menurut Sen tidak berguna, Sen pun langsung ingin mematahkan lengan Juting. Juting merasa sangat kesakitan dan langsung mengungkapkan bahwa dia tahu segalanya. Lalu Juting menceritakan saat dia mendengar dari tetua keluarga Chen bahwa di generasi ketika Suaka baru saja ditemukan, leluhur kami pernah menemukan sesuatu di Suaka Dewa. Dan dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa seharusnya ada bis dengan level yang sama di atas bis darah dewa. Keluarga Chen kami juga telah menghabiskan banyak biaya untuk membuktikan kesimpulan ini, tapi tidak ada kemajuan. Bis yang dicurigai itu terlalu kuat dan tidak ada senjata di Suaka Dewa pertama yang bisa melukai mereka. Mendengar itu, Sen malah bertanya, bukankah margamu itu Zhu? Kenapa bisa dari keluarga Chen? Juting pun menjawab, aku adalah anak tidak sah dari keluarga Chen, dan aku mengikuti nama keluarga ibuku. Kau tahu Chen Jichen kan? Itu adalah saudara tiriku. Itu sebabnya aku dikirim sebagai mata-mata di keluarga Ning. Sen pun lanjut menanyakan kenapa Juting dikirim ke pihak Ning Yue sebagai mata-mata. Juting tanpa basa-basi langsung menjawab bahwa leluhur keluarga Ning dan leluhur keluarga Cheng kami bekerja sama di departemen yang sama. Mereka lah yang menemukannya bersama di awal. Jadi keluarga Ning juga sedang mencoba untuk memastikan kesimpulan ini. Grup bintang semesta sangat kuat. Jadi kami ingin membobol mereka dan menemukan beberapa petunjuk. Sen pun mengingat catatan kakeknya dan menanyakan lagi kepada Juting, apa nama departemen itu? Ini seperti dinas rahasia semacamnya, jawab Juting. Mendengar jawaban dari Juting, pikir Sen tampaknya kakek tetua keluarga Ning dan keluarga Chen dari departemen yang sama. Mungkin mereka menemukan sesuatu bersama di Suaka Dewa. Kakek meninggalkan catatan yang berisi kata gen super god. Jadi keluarga Ning dan Chen mungkin meninggalkan informasi serupa atau bahkan lebih. Tuan Muda Hansen, aku sudah memberitahumu semua yang ingin kau ketahui. Jadi tolong lepaskan aku, ucap Juting. Sen pun mengungkapkan sebenarnya dia tidak ada urusan dengan keluarga Chen dan Ning. Tapi karena Juting menyerangnya, maka ini tidak semudah itu. Sen pun berniat ingin menyerahkan Juting ke Yongcheng dan yang lainnya. Mengenai bisa atau tidaknya Juting bertahan, itu tergantung pada kemampuannya sendiri. Mendengar penuturan Sen, Juting ingin berdiskusi lagi dan akan membeli nyawanya seharga 100 atau 200 juta daripada diserahkan ke Yongcheng CS. Sen pun tak tertarik dengan uang dan malah meminta anak panah saja. Hah, anak panah? Anak panah yang mana? Tanya Juting. Melihat Juting yang seperti berpura-pura, Sen pun mulai membulinya lagi. Walhasil Juting pun memberikan semua yang dia punya. Merasa sudah aman, Juting pun mengatakan, Tuan Muda Hansen, aku sudah memberimu jiwa bis yang kau inginkan. Apa kau sudah bisa melepaskanku sekarang? Kau hanya membeli nyawamu. Aku tidak ada bilang akan melepaskanmu, ucap Sen. Sambil membuli Juting lagi, Sen meminta Juting untuk memberikan obat penawar kepada Yongcheng CS. Namun Juting mengungkapkan kalau Sen sudah sepakat mengampuni nyawanya. Tapi kalau diminta untuk memberikan obat penawar pada mereka dan mereka membawanya ke Ning Yue, mana mungkin aku masih bisa hidup. Tanpa banyak bicara, Sen langsung mengarahkan busurnya ke Juting. Juting tak bisa berbuat banyak lagi dan memberikan obat penawarnya. Lalu Yongcheng CS pun sadar dari pingsannya. Yongcheng sangat marah dan tak habis pikir Juting mengkhianati mereka. Sen yang melihat Yongcheng ingin menghabisi Juting,
Sen langsung menghentikannya dan mengatakan bahwa Juting sudah membeli nyawanya dariku. Jadi biarkanlah dia tetap hidup. Lagi pula, kalau mau dibunuh pun setidaknya harus meminta persetujuan Tuan Muda kedua Ning dulu kan? Jadi begitu ya. Aku akan mendengarkanmu Tuan Muda Hansen, ungkap Yongcheng. Setelah itu, Juting yang masih terikat mengatakan kepada Sen, Tuan Muda Hansen, berarti di tanganmu adalah benda yang paling memungkinkan untuk membunuh bis Super God. Kau tidak boleh menyerahkannya dan kau tidak boleh membunuh bis siput itu. Jika kau membantu Ning Yue mendapatkan gen Super God dan keluarga Ning memiliki kemampuan untuk membunuh bis Super God, apa kau pikir mereka akan membiarkanmu hidup? Sen pun hanya diam saja. Satu malam kemudian, Sen mendengar bahwa Juting kabur. Yongcheng pun sangat marah karena salah satu kelompoknya menjadi korban. Juting ini punya kemampuan untuk melarikan diri. Terus kenapa dia memilih untuk tetap tinggal dan menceritakan hal-hal itu padaku, pikir Sen yang sedikit bingung. Singkat cerita, Sen sudah berada di tempatnya Ning Yue. Ning Yue mengungkapkan prosedur pendaftaran Hanyan sudah selesai dan kau sudah bisa membawanya untuk melapor kapan saja. Aku berterima kasih karena Abang Yongcheng dan timnya bisa kembali dengan selamat. Lalu dua orang anak buah Ning Yue datang yang ternyata sudah menyelesaikan evolusinya. Pikir Sen, nampaknya Ning Yue bertekad untuk membunuh bis siput itu kali ini. Setelah itu mereka semua pun berangkat lagi ke hutan purba untuk berburu dan kali ini Tuan Muda Ning Yue ikut. Sen pun yang lagi asik minum dari sungai berpikir tentang jiwa bis doppelganger yang dia miliki. Sebenarnya jiwa bis seperti apa itu? Pada malam hari, Ning Yue menghampiri Sen dan mengungkapkan saat pertama kali dia bertemu Sen, dia merasa harus berteman dengan Sen. Dulu kakekku juga punya teman bernama Han yang juga telah menyelamatkan nyawanya. Mendengar itu, Sen menanyakan tentang nama teman kakeknya Ning Yue. Ning Yue menjawab bahwa nama teman kakeknya itu Han Jingji. Benar-benar sesuatu yang kebetulan, nama kakekku adalah Han Jingji. Tidak mungkin orang yang sama kan, ungkap Sen. Harusnya tidak, teman kakekku itu jauh lebih tua dari kakeknya. Dan tidak memiliki istri atau anak, ucap Ning Yue yang membuat Sen bertanya-tanya. Sen pun mengingat apa yang dikatakan Juting waktu itu. Bahwa leluhur keluarga Chen dan Ning ketika Suaka Dewa baru saja ditemukan dan menemukan sesuatu di sana. Dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa seharusnya ada bis dengan level sama di atas bis darah dewa. Pikir Sen ada yang tidak beres saat Suaka Dewa pertama kali ditemukan, kakek sama sekali belum lahir. Jadi bagaimana dia bisa memiliki izin kerja itu? Lalu Ning Yue lanjut mengatakan, saat itu Suaka Dewa baru saja ditemukan dan manusia belum memperoleh gen dan teknik hipergen belum dikembangkan. Tapi lelaki tua Han itu sudah menjadi Master Kigon yang sangat terkenal saat itu. Mendengar itu, Sen terkejut dan mengatakan, Master Kigon? Kelas sejarah mengatakan bahwa Master Kigon pada masa itu semuanya hanyalah penipu yang berpura-pura. Pak Tua Han telah berlatih Kigon sungguhan. Dia adalah instruktur pasukan khusus Blue Blood paling elit di aliansi pada masa itu. Dan dia bukan semacam penipu, ungkap Ning Yue. Sen pun berpikir tentang kakeknya, mampu menjadi instruktur pasukan khusus Blue Blood. Bahkan instruktur yang sekarang saja merupakan seorang demigod yang terkenal. Jika kakek benar-benar Han Jingji yang itu, keturunannya bagaimanapun juga tidak mungkin begitu melarat kan? Apa sebenarnya terjadi di sini? Semuanya seperti terhubung, tapi juga seperti tidak terhubung. Setelah itu, mereka semua mulai mendaki gunung. Ning Yue mengungkapkan bahwa Sen tak perlu cemas. Yongcheng dan lainnya akan menahan bis asing itu dan menjamin keselamatan Sen. Sen pun hanya perlu menemukan momen yang tepat dan memberikan serangan fatal. Terima kasih Tuan Muda Ning Yue, ujar Sen. Lalu Yongcheng meminta Ning Yue dan Sen untuk tidak berisik dan menunggu di sini. Dia pun ingin memancing bis siput keluar dari cangkangnya. Utamakan keselamatan, ujar Ning Yue ke Yongcheng. Tim Yongcheng pun mulai memasuki mode jiwa bis mereka dan menyerang sang bis siput, tapi tak memberi efek sekalipun. Pikir Sen, bis Super God memang bukan sesuatu yang mudah untuk dihadapi.
Yongcheng pun memberikan semangat kepada timnya. Menurutnya dengan kekuatan 30 poin evolusi, mereka akan sangat mudah berurusan dengan sang bis ini. Dengan semangatnya, mereka mulai menyerbu dengan jiwa bis mereka layaknya Kamen Rider. Senjata mereka pun menusuk tubuh lunak sang bis siput. Namun seperti ada yang aneh, senjata mereka seperti ingin dilahap siput. Ah, ini tidak benar. Cepat cabut senjata kalian dari sang bis siput. Lalu sang bis siput mengeluarkan dari cangkangnya seperti tentakel dan menyerang timnya Yongcheng. Mereka pun tak menyangka bis siput ini tak mempan dengan senjata dan mereka seperti mendapat kerugian yang besar. Walhasil mereka lebih baik untuk menyelamatkan nyawa terlebih dahulu. Namun salah satu tim Yongcheng terkena serangan dari tentakel siput dan membuat kakinya terluka. Kakinya pun tak bisa digerakkan dan seakan-akan melepuh sedap. Melihat situasinya, Shen berniat ingin keluar sekarang. Tapi dicegah Ning Yue. Menurutnya jangan terburu-buru, sekarang bukan waktunya. Namun Shen mengatakan kalau tidak keluar sekarang, mereka semua akan mati. Ning Yue pun menjelaskan bahwa kalau Shen keluar sekarang, resiko timnya Yongcheng ambil akan jadi sia-sia. Tunggu sampai mereka memikat siput itu, lalu ambil kesempatan untuk bergerak dan pastikan untuk membunuhnya dengan satu serangan. Mendengar itu, Shen berpikir, ternyata dia tahu tujuanku adalah bis itu, bukan untuk menyelamatkan orang. Mungkin dia berpikiran sama denganku. Lalu Ning Yue meminta Shen untuk menunggu, dan dia akan bergerak untuk ikut memancing sang bis dan mungkin sekaligus menyelamatkan tim Yongcheng. Melihat tindakannya Ning Yue, Shen bergumam di pikirannya bahwa penyakitnya Ning Yue sangat serius dan dia belum menjadi evolver. Kenapa dia mengambil resiko? Orang ini benar-benar sulit dipahami. Ning Yue pun mulai beraksi. Dengan senjatanya, Ning Yue dapat memotong tentakel yang dikeluarkan sang bis siput. Melihat aksi Ning Yue, Shen pun sedikit terkejut karena Ning Yue benar-benar bisa menusuk dan memotong tentakel bis siput, bahkan senjatanya tidak terserap. Sedangkan Yongcheng melihat aksi tuannya sangat bangga dan senang. Luar biasa tuan muda Ning, ucapnya. Sang bis siput pun terlihat marah dan menyerang Ning Yue dengan ganasnya. Tapi dengan gerakan yang efektif, Ning Yue pun dapat menghindarinya dengan mudah. Shen pun tak menyangka Ning Yue sangat kuat, bahkan jauh lebih kuat dari saudaranya Tianji. Namun menurut Shen, meskipun jiwa bis senjatanya bisa menahan bis siput ini, bagaimanapun juga gen darah Dewa Ning Yue hanya sekitar 15 poin. Dan benar kata sang MC kita, Ning Yue mulai kewalahan menghadapi tentakelnya sang bis siput. Takutnya dia tidak bisa membunuh bis siput ini, ujar Shen yang masih memperhatikan. Lalu Yongcheng berteriak meminta Shen untuk menyerang sekarang, karena ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Tanpa banyak basa-basi, Shen langsung memasuki mode jiwa bis ratu perinya, dan melesat dengan sangat cepat. Pikir Shen dia tidak ingin menggunakan kekuatan penuh dan menghabisi sang bis, tapi Shen berniat hanya untuk melukainya saja. Dengan tebasannya, Shen dapat memotong tentakel sang bis siput. Menyadari tentakelnya dengan mudah diserang, sang bis pun mulai menurunkan serangan. Shen yang melihat pun juga sadar bahwa sang bis siput takut dengan belatinya. Shen lalu ingin menyerang lagi sang bis siput itu. Dengan kecepatan supernya, Shen terus saja memotong tentakel sang bis siput. Sedangkan timnya Yongcheng bergumam bahwa perubahan Kamen Rider mereka mulai mencapai batas waktunya. Ning Yue yang mendengar pun memerintahkan anak buahnya untuk mundur dulu dan membuat rencana panjang ke depannya. Namun beda dengan Shen yang mengatakan bahwa mereka saja duluan pergi, karena menurut Shen bis ini sangat takut dengan belatinya dan biarkan dia saja yang mengurusnya. Sedangkan dalam pikirannya Shen sudah tidak mungkin lagi untuk mundur. Jika waktu perubahan kalian habis, bukankah itu lebih bagus lagi untukku? Tapi ternyata Ning Yue menyadari niat sang MC kita dan mengatakan itu ide bagus. Dengan tambahan satu orang lagi, maka akan jadi lebih kuat. Aku akan membantumu, ujarnya. Orang ini mencoba mengawasiku, pikir Shen. Sang bis siput mulai masuk dalam cangkangnya. Shen yang melihat hanya tertawa. Hahaha, dia takut tertusuk, makanya bersembunyi. Tak membiarkan sang siput kabur, Shen pun menyerang cangkangnya. Tapi serangan Shen tak mempan dan hanya meninggalkan goresan. Menurut Shen, cangkang gioknya jauh lebih keras dari yang diperkirakan. Melihat itu, Yongcheng memberikan saran sekaligus solusi kepada Shen. Bagaimana kalau kau pinjamkan aku belatinya? Biarkan aku mencobanya. Kau belum menjadi evolver, jadi kekuatannya tidak cukup.
Biarkan aku membongkar cangkang giok ini, dan setelah berhasil kau akan mendapatkan setengah dari keuntungannya. Bagaimana? Tuan muda Hansen, bagaimanapun juga bis ini sangat berbeda. Jadi tolong pinjamkan belatinya, ujar Ning Yue menambahkan. Lagi asik-asiknya berdiskusi, sang bis siput malah menyerang salah satu anak buah Ning Yue dan membuatnya kesakitan. Untungnya dengan sigap Ning Yue memotong tentakelnya. Sang bis siput mulai kabur, dan Sen mulai mengejarnya. Sambil mengejar sang bis, Ning Yue menanyakan tentang tawarannya tadi. Sen pun menjawab bahwa dia minta maaf karena dia tidak meminjamkan ataupun menjual belati ini. Bagaimana kalau 5 jiwa bis darah dewa untuk belati itu? Dan setelah membunuh bis siput ini, setengah dagingnya untukmu, tawar Ning Yue. Tak ada jawaban dari Sen, Ning Yue pun diam-diam menyerang Sen. Tapi sayangnya sang MC kita ini sudah menyadarinya. Mau menyerang diam-diam, kau masih bukan tandinganku, ungkap Sen sambil menangkis serangan Ning Yue. Setelah itu, sambil menyerang anak buah Ning Yue, Sen mengatakan bahwa membunuhnya pun Ning Yue takkan bisa mendapatkan belati ini. Itu lebih baik daripada membiarkan orang lain mendapatkannya. Tapi sayangnya, kau salah paham akan satu hal, yaitu siapa tuannya di sini, ucap Sen sambil berhasil menebas leher Yongcheng. Yongcheng pun baru sadar ternyata Sen sudah setingkat evolver. Lalu Ning Yue mengungkapkan bahwa dia tidak akan lari dan juga tidak bisa mengalahkan Sen. Hanya saja yang di depan Sen ini bukanlah dirinya yang sebenarnya, melainkan hanya jiwa bis yang disebut Doppelganger. Sen pun berhasil menebas Ning Yue dan membenarkan sekaligus percaya akan ucapan Ning Yue tadi. Pikir Sen, jiwa bis Doppelganger ternyata benar-benar memiliki efek yang menakjubkan. Setelah itu, Sen melesat dengan sayapnya, menyerang lagi cangkang bis siput. Bis siput yang merasa terancam nyawanya mengeluarkan tentakelnya dan menyerang Sen, tapi Sen dengan mudah memotong-motong tentakelnya. Pada akhirnya, Sen dapat memecahkan cangkang sang bis siput dan berhasil menghabisi sang bis siput tingkat Super God. Sen pun sangat senang karena dia mendapatkan jiwa bis tingkat Super God sekaligus mendapatkan esensi kehidupannya. Lalu Sen pun berkata, "Aku, Hansen, evolver Super God pertama umat manusia, akan segera datang."